Nah, sekarang kita akan melihat penyelesaian SPL dengan metode iterasi Jacobi dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Oke ya, jadi kita akan melihat bagaimana penggunaan iterasi Jacobi dalam bentuk matriks. Oke, oke, kita tahu bersama ya kalau SPL itu bisa dituliskan dalam bentuk umum AX sama dengan B. Ini adalah matriks A, B, dan X. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan SPL dengan metode Jacobi, maka langkah yang pertama kita mendekomposisi matriks A menjadi matriks D, matriks L, dan U. Apa itu matriks D, L, dan U? Matriks D ialah matriks diagonal, matriks L ialah segitiga bawah, dan matriks U ialah segitiga atas. Nah, maka matriks A, kalau kita dekomposisi, bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah matriks A, kita bongkar atau kita dekomposisi menjadi matriks diagonal dikurang dengan matriks L ya, segitiga bawah dikurang dengan matriks U, segitiga atas, sehingga A sama dengan D min L min U. Nah, kalau kita sudah dapat A itu sama dengan D min L min U, maka bentuk AX sama dengan B menjadi seperti berikut. Ya, sekarang bentuknya seperti ini. A kita substitusi dengan D min L min U. Sehingga bentuk AX sama dengan B menjadi D min L min U dikalikan dengan X sama dengan B. Nah, kemudian L dan U ini kita bawa ke ruas kanan. Maka sekarang persamaannya menjadi dx sama dengan L ditambah U dikalikan X ditambah B. Nah, kita akan membuat supaya di kiri ini tinggal X. Maka langkah selanjutnya kita harus mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan D inverse, sehingga di ruas kiri ini menyisakan X saja. Nah, jika D inverse sama dengan matriks ini ya, maka solusi SPLX dalam bentuk matriks ialah seperti berikut. X sama dengan D inverse dikali L tambah U dikali X ditambah D inverse dikali dengan B. Nah, untuk tiap iterasi, maka kita bisa tulis XK sama dengan D inverse dikali L tambah U dikalikan X K min 1 ditambah D inverse kali B, di mana K adalah iterasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke ya, jadi ini adalah solusi SPL dengan menggunakan metode Jacobi dalam bentuk matriks ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, bentuk solusi ini masih cukup kompleks, maka kita perlu sederhanakan lagi supaya nanti waktu kita menghitungnya kita tidak mengalami kesalahan atau kebingungan. Nah, maka kita sederhanakan ya, maka kita bisa memisalkan D inverse dikali L plus U itu sama dengan T, dan D inverse kali B itu sama dengan vektor C ya. Nah, seperti ini. Jadi kita misalkan D inverse dikali L plus U itu sama dengan T, dan D inverse kali B itu sama dengan C. Maka sekarang solusi X untuk setiap iterasi menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini bentuknya menjadi lebih sederhana ya, di mana ini XK sama dengan T dikali XK min 1 ditambah C ya. Nah, seperti itu. XK artinya iterasi saat ini, dan XK min 1 artinya iterasi sebelumnya. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat contoh seperti berikut ya. Nah, ini sama dengan contoh soal yang tadi ya. Ini SPL-nya, dan ini adalah tebakan awal yang diberikan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ialah menuliskan matriks atau menuliskan SPL ini dalam bentuk matriks umum AX sama dengan B ya. Maka menjadi seperti ini. Ini matriks A, ini matriks X-nya, dan ini matriks B-nya ya. Nah, kalau kita sudah punya bentuk matriks seperti ini, maka langkah selanjutnya kita atau langkah pertama ya, kita mendekomposisi matriks A ini menjadi matriks D, L, dan U. Ya. Maka kalau matriks A ini kita bongkar atau kita dekomposisi menjadi seperti ini. Nah, ya, ini A, kemudian A sama dengan matriks D, matriks diagonal dikurang dengan matriks L ya, dikurang dengan matriks U ya, diagonal, segitiga bawah, dan segitiga atas. Nah, jadi kita sudah punya matriks baru, yaitu matriks D, matriks L, dan matriks U. Nah, ketiga matriks ini akan kita gunakan dalam menghitung solusi. Nah, selanjutnya kita menghitung D inverse ya, maka kita peroleh D inverse-nya seperti ini.
Nah, kalau kita sudah mencari D inverse, maka kita akan mencari nilai matriks T dan vektor C ya. Nah, tadi kita sudah dibahas ya, sudah kita diskusikan bahwa T itu sama dengan D inverse dikali L ditambah U. Maka D inverse ini dikalikan dengan matriks L ditambah matriks U akan menghasilkan matriks T yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah matriks T ya, hasil dari D inverse dikali L tambah U. Nah, vektor C-nya seperti ini ya, C sama dengan D inverse dikali B. D inverse dikalikan dengan B, maka kita akan dapat C. Nah, C-nya ialah ini. Kita sudah punya matriks T dan vektor C. Maka langkah selanjutnya kita bisa menghitung X1 ya. Nah, untuk menghitung X1 kita perlu tebakan awal ya, X0 yang diketahui dari soal. Di sini X0-nya isinya ialah X1, X2, X3, X4 yang mana nilainya masing-masing sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menghitung X1. X1 sama dengan T dikali X0 tebakan awal ditambah dengan C. Maka kita masukkan ya, substitusikan matriks T ke sini dan ini tebakan awal ditambah dengan vektor C. Maka matriks T dikalikan X0 ditambah dengan C hasilnya ialah X1 seperti ini. Nah, ini adalah vektor solusi X1 pada iterasi pertama. Nah, maka kita dapat lanjutkan lagi ya untuk menghitung X2 dengan memasukkan X1 ini ke dalam sini ya. X1 di sini kita ganti X2 dan X0 ini kita ganti X1. Ya, jadi setiap kita mau mencari solusi sekarang, maka kita akan gunakan input dari solusi dari iterasi sebelumnya ya. Kalau ini X2, maka di sini X1. Lalu kita dapat X2. Nah, untuk menghitung X3, X2-nya kita masukkan di sini dan seterusnya ya. Nah, prosedur yang sama kita lakukan berulang-ulang. Nah, secara garis besar ya, proses perhitungan ini bisa kita gambarkan dalam diagram alir atau flowchart berikut. Nah, ini adalah diagram alir atau flowchart dari metode Jacobi ya. Jadi kalau ditanya algoritma seperti apa, nah seperti ini. Nah, kita perhatikan sama-sama ya. Nah, pertama kita mulai dengan melakukan input matriks A, B, kemudian XK, K sama dengan 0, ini tebakan awal, kemudian jumlah maksimum dari iterasi dan toleransi. Setelah kita lakukan inisiasi awal, langkah selanjutnya kita mendekomposisi matriks A menjadi A sama dengan D min L min U. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung matriks T dan vektor C. Setelah kita punya matriks T dan vektor C, maka kita akan mengestimasi solusi XK plus 1, di mana XK plus 1 sama dengan T dikali XK plus C. Lalu kita dapat XK plus 1. Nah, selanjutnya kita menghitung errornya. Error dengan menggunakan pendekatan L1 norm. Berarti errornya sama dengan norm dalam kurung XK plus 1 dikurang dengan XK ya, iterasi sebelumnya. Lalu kita dapatkan nilai error. Nah, kalau kita sudah punya nilai error, sekarang kita cek nilai errornya. Apabila error sudah lebih kecil dari toleransi, maka kita bisa menggunakan hasil estimasi tadi sebagai solusinya. Maka perhitungan langsung selesai ya. Proses dari metode Jacobi langsung selesai. Tapi kalau belum, maka kita kembali lagi ke sini ya. Kita masukkan lagi hasil tadi untuk diiterasi. Lalu kita dapat lagi, kita cek lagi, kalau belum terus sampai nanti kita dapat errornya lebih kecil dari toleransi, maka itu yang kita jadikan sebagai solusi dan perhitungan selesai ya, seperti itu. Jadi itulah gambaran dari algoritma metode Jacobi. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan metode Jacobi ini ke dalam MATLAB. Nah, untuk mengimplementasikan metode Jacobi ini ke dalam MATLAB, maka kita harus mengkonversikan algoritma ini ke dalam skrip pemrograman MATLAB ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya algoritma ini. Nah, algoritma ini kalau kita tuliskan ke dalam skrip MATLAB, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah ya, kita perhatikan sama-sama. Di sini kita lakukan inisiasi awal ya, dengan menginput interaksi maksimum, toleransi error, kemudian matriks A dan B serta tebakan awal ya. Ini kita ketahui dari soal. Nah, kalau kita sudah masukkan semua ini, maka kita selesai dengan inisiasi awal. Langkah selanjutnya kita mendekomposisi matriks A menjadi matriks D, matriks L, dan U. Ya, di U kita gunakan triangular ya.
triangular U artinya matriks segitiga atas, dan ini triangular L bawah, dan D ini adalah diagonal. Kemudian T kita cari dari inverse D, D inverse dikalikan dengan L plus U, dan C D inverse dikali dengan B. Dan ini adalah tebakan awal ya, ini keadaan awal. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan, ini adalah rumusnya untuk mencari persamaan untuk mencari solusi. T dikali X plus C, dan ini adalah errornya menggunakan pendekatan L1 norm ya. Nah, nanti ini dilakukan secara iteratif. Nah, sampai nanti jika errornya sudah lebih kecil dari toleransi, maka perhitungan selesai dan langsung nanti print solusi di sini. Dan perhitungan selesai. Nah, sekarang kita akan coba simulasi ya. Saya akan perlihatkan bagaimana kita merun script ini pada MATLAB. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ya, ini adalah matriks script MATLAB tadi yang sudah kita tulis ya, seperti urutannya tadi. Nanti tinggal kita masukkan ya soalnya di sini. Lalu kita coba run, kita run. Nah, maka kita dapat ya, ternyata butuh 20 iterasi. Nah, ini kalau kita run itu hasilnya cepat sekali ya, karena ini kan pemrograman biasa yang dan tidak sulit, sehingga dengan sangat mudah kita dapat menghasilkan dapat memperoleh jawabannya. Nah, supaya lebih terlihat proses perhitungannya, maka kita harus memperlambat. Caranya dengan kita menggunakan pause di sini. Nah, di sini saya kasih jeda 0,5 detik ya, sehingga nanti perhitungannya akan lebih lambat. Nah, kita perhatikan ya, kita lihat. Oke ya, ini 1, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini setiap iterasi itu ada jeda 0,5 detik supaya terlihat proses perhitungannya. Nah, supaya lebih lambat lagi, coba kita ganti pause-nya 1 detik supaya lebih enak ya. Kita lihat kita bisa melihat proses perhitungan tiap iterasinya. Nah, kita lihat ya. Ada jeda 1 detik. Iterasi ketiga, 4, 5, iterasi ke-6, iterasi ke-7. Nah, ini seterusnya ya. Ada jeda 1 detik setiap iterasi. Nanti sampai errornya lebih kecil dari toleransi. Nah ya, sampai iterasi ke-20 errornya sudah sangat kecil, sudah lebih kecil dari 10 pangkat min 6, maka solusinya di print ya, print solusi ya. Ini adalah solusinya. Nah, sama dengan perhitungan cara manual tadi ya. Jadi itu adalah contoh simulasi atau contoh perhitungan atau implementasi metode Jacobi pada MATLAB. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai metode Jacobi. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup kelas. Oke, tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihannya supaya Anda semakin mahir dan menguasai metode ini. Terima kasih semuanya, tetap semangat.